Shalom teman-teman semua. Pada pagi hari ini, tema renungan kita yaitu lingkungan yang mendukung. Sebelum kita mengawali renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa bangun dan kami dapat beraktivitas kembali untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami hendak belajar sedikit dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari-Mu ya Bapa, dan bukan berasal dari mulut hamba-Mu. Berkati juga teman-teman yang mendengarkan, kiranya agar mereka dapat melakukan apa yang mereka dengar di dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kelima. Kolose pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kelima. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Ayat yang menjadi pusat perhatian kita pada pagi hari ini yaitu pada ayat yang kelima. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Nah, teman-teman, kalian pasti kan pernah ya melihat pohon di sekitar rumah kalian, atau mungkin kalian pernah melihat pohon-pohon yang sangat besar dan lebat. Nah, kira-kira suatu pohon bisa tumbuh menjadi besar, berdaun lebat, dan bisa berbuah. Pastikan tentunya dipengaruhi karena lingkungan di mana tempat pohon itu bertumbuh kan. Nah, apakah di sekitar lingkungan pohon itu dia bisa mendapatkan sinar matahari dan air yang cukup? Apakah tanah bisa tumbuh dengan sehat? Kalau semua yang ada di lingkungan sekitar pohon bisa mendukung baik, maka pohon itu pastikan bisa tumbuh kuat dan berbuah. Meskipun ada serangan penyakit atau bahkan angin kencang, pohon tersebut akan tetap bisa bertahan. Nah, ini sama seperti jemaat Kolose yang sedang bertumbuh menjadi pengikut Kristus. Maka perlu Rasul Paulus untuk memperhatikan jemaat ini. Kepedulian tetap ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Meskipun Rasul Paulus belum pernah bertemu dan mengenal mereka, serta tidak ada bersama-sama dengan jemaat Kolose secara fisik, kepedulian ini ditunjukkan supaya jemaat Kolose bisa terhibur dan tetap bersatu di dalam kasih ketika mereka menghadapi tekanan-tekanan budaya yang mengancam iman dan membuat mereka berpaling dari Yesus Kristus. Nah, kepedulian seperti ini jugalah yang harus ditampakkan dalam kehidupan keluarga Kristen. Orang tua yang sudah bersusah payah bertugas membesarkan kita dengan sabar, penuh pengertian, dan kita diajarkan juga melalui keteladanan hidup di dalam Kristus. Semuanya itu ditujukan agar kita memiliki pengetahuan, bertumbuh, dan semakin mengenal kebaikan Allah di dalam Kristus Yesus. Orang tua sudah bertanggung jawab, membimbing, dan mengarahkan kita. Begitu juga sebaliknya, apakah kita sebagai anak mampu menyerap dan menerapkan apa yang sudah kita terima? Teman-teman tahu ya buah kurma. Pohon kurma dapat tumbuh dengan baik di tanah yang tandus. Pada saat ditanam, biji kurma dibenamkan, kemudian ditutup dengan batu besar supaya akar pohon kurma dapat menembus sampai di kedalaman untuk dapat menyerap air, sehingga pada saat pohon ini sudah kuat akan tumbuh menerjang ke atas. Di saat badai pun pohon kurma akan tetap kokoh. Dari perumpamaan pohon kurma tersebut, kita dapat belajar bahwa kita yang sudah tumbuh dengan lingkungan yang sudah mendukung kita, marilah kita sebagai anak mampu mewujudkan dalam kehidupan kita melalui tindakan secara nyata untuk lebih peduli, ikut berperan, serta membangun keluarga yang harmonis, menghargai lingkungan, memperhatikan sekitar kita, dan yang terpenting adalah dapat hidup saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami telah belajar dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati ya Tuhan kami semua yang sebentar lagi hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami dalam melaksanakan aktivitas kami agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas. Jesus bless you.